Peninggalan Nabi banyak. Ada baju perangnya, ada jubahnya, ada imamahnya, ada pecinya, ada sendalnya, kemudian ada pedangnya, saudara. Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan tersebut yang asli, bukan duplikat ya, yang asli itu disimpan di museum di Turki ya ikhwan. Loh kenapa kok bisa ada di Turki? Nah sebab dulu khilafah terakhir yang berdiri tegak menyatukan umat Islam seluruh dunia adalah khilafah Turki Utsmaniyah, yang mana ibu kotanya di Istanbul dulu ya ikhwan. Dulu tuh Istanbul tuh pusat peradaban. Nah maka itu saudara, semua peninggalan Nabi dulu oleh para khalifah dijaga betul, dan alhamdulillah hasil penjagaan tersebut sampai hari ini masih ada, alhamdulillah. Tapi perlu kita tahu, ada beberapa peninggalan Nabi yang lain itu disimpan oleh perorangan, dan ini menyebar di seluruh dunia. Di antaranya yang tadi diceritakan oleh Habib Hanif adalah rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kalau ada yang nanya, bagaimana bisa dapat rambut Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diceritakan di dalam hadis, kalau beliau sedang cukur rambut, seperti pada saat di Hudaybiyah waktu Nabi lagi tahallul ya ikhwan, begitu Nabi cukur rambut, sahabat berebut Nabi punya rambut ya ikhwan. Nah jadi memang sahabat tabaruk, ada yang dapat 2 lembar, ada yang dapat 5 lembar, ada yang dapat sejumput ya ikhwan, dan itu dibawa pulang oleh masing-masing sahabat. Jadi boleh dikatakan banyak sekali sahabat Nabi dulu yang menyimpan rambut Nabi. Nah bagaimana cara mereka menggunakan? Tadi sudah dijabarkan oleh Habib Hanif ya ikhwan. Ada yang direndam di air buat obat. Lihat gak tadi? Ada yang pengen dikubur dengan rambutnya ya ikhwan. Nah kemudian ada seperti Khalid bin Walid ditaruh di imamahnya ya ikhwan. Setiap perang bertempur selalu dibawa oleh Khalid bin Walid. Makanya jangan kaget kalau Khalid bin Walid bertempur nggak pernah kalah ya ikhwan. Barakah, itu namanya barakah. Nah jadi itu yang perlu kita tahu. Ada juga saudara, peninggalan-peninggalan tersebut dimiliki oleh para ulama karena turun-temurun. Sahabat berikan kepada anaknya, anaknya berikan kepada anaknya, ada juga anaknya lagi berikan kepada muridnya, kadang-kadang diberikan kepada sahabatnya ya ikhwan. Kadang-kadang juga ada yang mimpi bertemu dengan Nabi, Nabi amanatkan bahwa apa peninggalan Nabi yang ada di tangannya untuk diberikan kepada si fulan. Nah itu biasanya kalau udah ada amanat begitu, yang megang itu langsung diberikan kepada si fulan ya ikhwan. Nah ini banyak terjadi di kalangan ulama kita, alhamdulillah. Jadi kalau anda ke Turki, anda ke Yaman, anda ke Mesir, anda ke Syria, saudara, nah, itu banyak yang punya rambut Nabi. Nah para ulama-ulama kita, para masyayikh kita yang punya rambut Nabi ini, biasanya kalau lagi memperingati Maulid, Isra Mi'raj, umat berkumpul, mereka keluarkan ya ikhwan. Mereka keluarkan untuk tabarruk. Mereka keluarkan saudara pada saat peringatan-peringatan tersebut, dan alhamdulillah rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah kemudian ada yang bertanya, kok rambutnya panjang? Iya, rambut tersebut setiap 6 bulan 1 tahun sekali terus memanjang ya ikhwan. Nah jadi kalau dia manjang nanti dipotong 2 saudara, nanti manjang lagi ya ikhwan, sehingga tidak habis-habis untuk
dia turun-temurun dimiliki oleh para ulama. Nah ini satu ikat ini bisa ada puluhan rambut ya ikhwan. Ini salah satu yang dimiliki oleh ulama di Madinah. Kemudian ini juga dimiliki oleh pihak yang lain, ulama yang lain. Kalau yang tadi ditaruh di botol, di atas botolnya ada penjepitnya, jadi dia punya rambut terurai ke bawah. Botolnya bulat, ya ikhwan. Nah kalau yang ini ditaruh semacam kotak, kayak akuarium. Di bawahnya ditaruh itu ada bulu, ya ikhwan. Kemudian ditaruh rambut kita punya Nabi. Nah ini ada beberapa puluh lembar, yang tadi lebih banyak. Nah ini dimiliki oleh beberapa ulama masyaikh di Madinah, saudara, begitu juga di Mekah, bahkan di Yaman, di Mesir, di Emirat, di Dubai, saudara, di mana-mana banyak yang memiliki rambut tersebut. Kemudian, saudara, ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Nah, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah ini sertifikatnya seperti ini. Nah, ini dari khatamnya ini ya ikhwan, ini dari lembaga penjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditandatangani oleh beberapa, yaitu daripada penanggung jawabnya. Ini yang perlu kita tunjukkan. Wajib Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, saudara, dia tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia amalkan tuntunan Al-Quranul Karim, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia amalkan Al-Quran, dia nggak mau jadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, petunjuk, saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Quran, dia nggak redho dengan ketentuan Al-Quran yang seperti ini, hati-hati, taqahu ilan nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzzila. Untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu, kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum mustaqolain, dua peninggalan aku tinggalkan. Kitab Allah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente ye-nya yang kompak dong. Kurang kompak. Kurang panjang. Dulu, nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, ye, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh. Jadi makin panjang, makin sakit ke dalam hati. Paham? Paham? Tahu-tahu tuh ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Iye.
begal nasab ngaku turunan Nabi. Iye, kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Iye, lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan habaib, ngaku habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan kiai, ngaku turunan kiai. Dia bukan turunan wali songo, ngaku turunan wali songo. Man intasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman. Lu bagaimana nasab lu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, 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 udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara. Ini yang namanya ulama, saudara. Ulama itu pewaris Nabi, saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara. Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik. Pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita. Mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan
mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah. Mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Ibu ayah saya, orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa yang gak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli, saudara. Ayah saya cucunya pitung, nenek saya ponakannya pitung, saudara. Orang Indonesia asli. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Cicahem, Bandung, saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada. Saya punya keluarga, saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Begal nasab pada ngancem Habib harus disembelih satu persatu. Iya, pakai ngancem mau sembelih Habib. Iya, Habib takut, Habib takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngancem. Kami akan bentuk laskar pasukan berani mati untuk sweeping Ba'alwi di Indonesia. Wow. Diamin belawan. Diamin belawan. Saya jawab di mimbar-mimbar, bukan sombong, bukan sombong. Tapi kan kalau ancaman gak boleh didiemin, betul? Betul? Saya bilang gak apa-apa, silakan bentuk pasukan berani mati. Saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Takbir! Ada ibu-ibu nanya, Habib galak bener berani matiin. Bu, bu, suara ibu nggak ada. Bu, angkat tangannya semua, bu. Bu, alhamdulillah masih ngedengerin, bu. Ibu-ibu sadayana ngartos tengartos, terang terang. Sadayana parantos ngartos, abdi mah tengartos bahasa Sunda. Ngertinya seetik. Lanjut, lanjut. Saudara, kenapa mesti dibuat pasukan berani matiin? Karena kesian dong. Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kan kesian. Betul, betul, betul. Jadi setuju saya bikin pasukan berani matiin? Takbir, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut Habib? Siap ikut Kiai? Siap ikut ajengan? Takbir! Sallu ala Nabi. Tapi alhamdulillah saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah. Ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dulu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul Ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur, saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar, bandar. Calo, calo. Nah, tahu calo? Tahu calo? Tahu bandar? Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan, ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau,
kepada Kapolda Jawa Timur. Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mecah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI. Apa kata Ki Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua. Jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah. Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkep loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok ada rekaman di video dibilang. Saudara, Arab itu kan pendatang. Habib-habib itu cuma bisanya bikin rusuh. Dia benci Arab, dia benci Habib. Dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi-korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Mbak, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihatnya sekarang nih. Ada Habibnya, ada Kiai, ada ulama. Alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh saudara. Saya punya menantu menghadap saya Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Pak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang. Ditantangin berdebat. Saudara, kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi. Nasabnya nasab Al-Kaburi. Saudara ngomong. Saudara akhirnya Habib Hanif mengatakan, Abah ini bagaimana? Mereka udah kabur. Tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang enggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong, timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan, anjing menggonggong, timpuk sama. Setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif. Habib Hanif, hubungi ahli-ahli nasab. Konsultasi dengan para ulama, para kiai. Konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang, tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana. Konsultasi. Tanya kepada ulama-ulama, minta kirim. Orang-orang yang ahli, baik ahli dalam urusan nasab, ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data. Dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat. Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan saudara, berhasil mereka tuliskan, jangan judul, keabsahan nasab Ba'alwi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah kitab ini juga bisa hadir, salah satunya atas dorongan saudara ajangan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya, beliau bilang, Habib kami para kiai ini resah. Cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah gak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah. Marah Beb, ini Pak Alwi dihina begini marah.
Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami nggak ngajarin soal nasab. Dan kami nggak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku supaya bisa jadi pegangan kita. Ini hasilnya saudara. Alhamdulillah. Ini semua kiai kita berikan. Guru kita, Buya, Busairi, Muslim, saudara dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai. Semua kiai-kiai akan dibagikan gratis. Insya Allah. Nah jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki. Ketua FPI Jawa Barat. Kita masih banyak stopnya di Jakarta. Nanti akan kita kirim. Bagikan untuk kiai. Nah untuk kiai kita bagikan. Untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer. Insya Allah. Ini bukunya beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun. Ada sambutan saudara juga dari Sarang. Ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar, saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS, Ustadz Abdus Somad, saudara semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat. Merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting saudara? Maaf, jangankan orang awam saudara. Sekelas kiai aja ada yang terpengaruh saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai saudara masih mau ngundang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba ba'alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Itu saya sesalkan saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai saudara. Baik kiai-kiai saudara yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib, maupun kiai-kiai yang sudah terpengaruh dengan fitnah ini. Akan kami kirimkan kitabnya agar bisa menjadi bahan mutolaah. Supaya mereka lihat sendiri dan agar mereka bisa menilai sendiri. Insya Allah. Nah, sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang tulang punggungnya, dia abalkan Al-Qur'an, dia enggak mau jadikan Al-Qur'an sebagai imam, pedoman, petunjuk. Saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Qur'an. Dia enggak redha dengan ketentuan Al-Qur'an. Yang seperti ini hati-hati. Taqahu ilan nar. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzzila. Untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara kata Nabi, taraktu fikum mustaqolain. Dua peninggalan aku tinggalkan. Kitab Allah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti. Keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente ye-nya yang kompak dong.
Kurang kompak. Kurang panjang. Dulu, nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun. Itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar. Terus saya diledek. Itu sakit hatinya sampai ke dalam. Sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh. Jadi makin panjang, makin sakit ke dalam hati. Paham? Paham? Tahu-tahu tuh ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Ada 2 hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan Habaib, ngaku Habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan Kiai, ngaku turunan Kiai. Dia bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Man tasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman. Lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara. Ini yang namanya ulama, saudara. Ulama itu pewaris Nabi, saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai sama habaib akur, kiai sama habaib nyatu, kiai sama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara. Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik. Pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita. Mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara.
Ini Begal Nasab menyamakan Habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah, mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Ibu ayah saya orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa yang nggak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli, saudara. Ayah saya cucunya pitung. Nenek saya ponakannya pitung, saudara. Orang Indonesia asli. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Cicahem, Bandung, saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada. Saya punya keluarga, saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang? Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Begal Nasab ada ngancem, Habib harus disembelih satu persatu. Iya. Pakai ngancem mau sembelih Habib, iya. Habib takut, Habib takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngancem. Kami akan bentuk laskar pasukan berani mati untuk sweeping Ba'alwi di Indonesia. Diamin belawan. Diamin belawan. Saya jawab di mimbar-mimbar, bukan sombong, bukan sombong. Tapi kan kalau ancaman gak boleh didiemin, betul? Betul? Saya bilang gak apa-apa, silakan bentuk pasukan berani mati. Saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Takbir. Ada ibu-ibu nanya, Habib galak bener berani matiin. Bu, suara ibu nggak ada. Bu, angkat tangannya semua, Bu. Alhamdulillah, masih ngedengerin, Bu. Ibu-ibu sadayana ngartos tengartos. Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Abdi mah tengartos bahasa Sunda. Ngertinya seetik. Lanjut. Saudara, kenapa mesti dibuat pasukan berani matiin? Karena kesian dong. Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kan kesian. Betul. Jadi setuju saya bikin pasukan berani matiin? Takbir, setuju tidak? Siap ikut Habib? Siap ikut Kiai? Siap ikut ajengan? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi alhamdulillah saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah. Ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid, Kiai Haji Miftahul Akhyar.
Beliau dulu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul Ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur, saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar. Calo. Nah, tahu calo? Tahu calo? Tahu bandar? Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan, ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau, kepada Kapolda Jawa Timur. Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mecah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI. Apa kata Kiai Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua. Jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah. Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkap loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok ada rekaman di video dia bilang. Saudara, Arab itu kan pendatang. Habib itu cuma bisanya bikin rusuh. Dia benci Arab, dia benci Habib. Dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Bang, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihatnya sekarang nih. Ada Habibnya, ada Kiai, ada ulama. Alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab, saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh, saudara. Saya punya menantu menghadap saya, Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Pak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang. Ditantangin berdebat. Saudara, kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi. Nasabnya nasab Al-Kaburi. Saudara ngomong. Saudara akhirnya Habib Hanif mengatakan, Abah ini bagaimana? Mereka udah kabur. Tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang enggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong, timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan, anjing menggonggong, timpuk sama. Setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif. Habib Hanif, hubungi ahli-ahli nasab. Konsultasi dengan para ulama, para kiai. Konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang, tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana. Konsultasi. Tanya kepada ulama-ulama, minta kirim. Orang-orang yang ahli, baik ahli dalam urusan nasab, ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data. Dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat.
Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan saudara. Berhasil mereka tuliskan. Jangan judul keabsahan nasab Ba'alwi membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah, kitab ini juga bisa hadir salah satunya atas dorongan saudara ajangan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi, saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya, beliau bilang, "Habib, kami para kiai ini resah. Cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah nggak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah. Marah, Beb. Ini Ba'alwi dihina begini, marah. Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami nggak ngajarin soal nasab. Dan kami nggak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku supaya bisa jadi pegangan kita." Ini hasilnya, saudara. Alhamdulillah, ini semua kiai kita berikan. Guru kita, Buya, Busairi, Muslim, saudara, dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai, semua kiai-kiai akan dibagikan gratis, insya Allah. Nah, jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki, Ketua FPI Jawa Barat. Kita masih banyak stopnya di Jakarta, nanti akan kita kirim. Bagikan untuk kiai. Nah, untuk kiai kita bagikan. Untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah, jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer. Insya Allah. Ini bukunya, beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun. Ada sambutan saudara juga dari Sarang. Ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar, saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS, Ustadz Abdus Somad, saudara. Semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat. Merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting, saudara? Maaf, jangankan orang awam, saudara. Sekelas kiai aja ada yang terpengaruh, saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai, saudara, masih mau ngundang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita, saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba Ba'alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Itu saya sesalkan, saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai, saudara. Baik kiai-kiai, saudara, yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib.